Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan saya, Sa'dia, dalam teknologi pembelajaran PAI dengan tema konsep pembelajaran. Konsep pembelajaran membahas tentang konsep-konsep pembelajaran seperti teori belajar mengajar, ciri-ciri pembelajaran, komponen pembelajaran, dan tujuan pembelajaran, dan lainnya yang berhubungan dengan pembelajaran. Sumber pembahasan diambil dari beberapa artikel dalam jurnal yang berindeks Sinta dan Scopus dan satu buku. Hasil review jurnal yang pertama yaitu tentang komunikasi interpersonal kepala sekolah dalam pengambilan keputusan dan peningkatan mutu di SMA Al-Ulum Kota Medan dengan Sinta 2. Latar belakang masalah penelitian, komunikasi merupakan salah satu faktor yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu proses belajar mengajar di dalam dunia pendidikan. Hal inilah yang menyebabkan perlunya komunikasi di setiap aspek pendidikan, khususnya dalam menjalankan aktivitas yang berkaitan dengan manajemen pendidikan. Komunikasi merupakan salah satu faktor yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu proses belajar mengajar di dalam dunia pendidikan. Hal inilah yang menyebabkan perlunya komunikasi di setiap aspek pendidikan, khususnya dalam menjalankan aktivitas yang berkaitan dengan manajemen pendidikan. Peningkatan mutu pendidikan sekolah sangat ditentukan oleh kemampuan kepala sekolah dalam memberdayakan staf pengajar dan anggotanya, komunitasnya secara keseluruhan. Salah satu indikator keberhasilan kepemimpinan kepala sekolah diukur dari mutu pendidikan yang ada di sekolah yang dipimpinnya melalui komunikasi interpersonal, pengambilan keputusan, dan peningkatan mutu. Dalam hasil review jurnal 2 yang berjudul Competency of Value of Local Wisdom of High School Participants yang ditulis oleh Yohanes, ini berindeks Scopus 3. Latar belakang penelitiannya, kompetensi kepala sekolah menengah perlu dikembangkan. Dalam pengembangan kompetensi kepala sekolah perlu memperhatikan aspek-aspek budaya yang berkembang di masyarakat sekitarnya. Temuan dari hasil penelitian yang pertama, kepala sekolah sudah baik pada aspek kompetensi sosial dan aspek kepribadian, namun masih cukup pada aspek kompetensi manajerial, kompetensi kewirausahaan, dan aspek supervisi. Yang kedua, kepala sekolah sudah memahami nilai-nilai ajaran sistem AMONG. Bahkan sebagian sudah mengimplementasikannya. Namun, mereka belum memahami nilai-nilai kepemimpinan berdasarkan Astra Brata dan Sastra Geding. Yang ketiga, sebagian besar nilai-nilai kepemimpinan berdasarkan ajaran Astra Brata, sistem AMONG, dan Sastra Geding bersesuaian dengan kompetensi kepala sekolah dapat menggunakan untuk mengembangkan kepemimpinan kepala sekolah. Hasil review jurnal yang ketiga yang berjudul Peningkatan Kinerja Guru dalam Implementasi Penilaian Sistem SKS melalui Supervisi Akademik Pengawas Sekolah dengan Sinta 2. Dari latar belakang masalah penelitian, pembelajaran merupakan salah satu aspek yang memegang peranan penting dalam proses pengelolaan pendidikan. Karena sebaik apapun perangkat pembelajaran tertulis, jika tidak dilaksanakan secara efisien dan efektif, maka hasil pembelajaran yang dicapai baik aspek pengetahuan, sikap maupun keterampilan tidak akan memadai. Temuan hasil penelitiannya, penilaian melalui penugasan, pengamatan, atau portofolio, serta pengembangan diri dilaksanakan dengan menggunakan instrumen penilaian. Instrumen penilaian itu dirancang dan dikembangkan oleh guru dengan kelompok NGMPS di sekolah. Dalam analisis data, teknik yang digunakan yang pertama adalah kualitatif. Ini digunakan untuk menghitung besarnya peningkatan kinerja guru dalam menerapkan penilaian hasil belajar sistem SKS melalui supervisi akademik pengawas dengan menggunakan presentasi 0%. Dan yang kedua, kualitatif.
digunakan untuk memberikan gambaran hasil penelitian secara reduksi dan sajian deskriptif dan penarikan kesimpulan. Jurnal yang keempat yang dengan tema memaksimalkan kembali peran kepala sekolah sebagai supervisor pendidikan dalam jurnal Sinta 2. Apa yang melatar belakangi sehingga menarik penelitian ini? Bagaimana mengeksplorasi peran kepala sekolah dalam memaksimalkan dirinya sebagai supervisor. Supervisi sebagai salah satu tugas kepala sekolah perlu dilakukan untuk tujuan mengawasi, mengevaluasi kinerja, membimbing, serta memotivasi tenaga pendidik untuk senantiasa mampu melakukan perbaikan, menjaga mutu dan pengembangan proses pembelajaran yang lebih baik. Kemudian, temuan hasil penelitian yang pertama mempromosikan bahwa langkah-langkah yang diambil ke guru dalam memaksimalkan perannya sebagai supervisor. Kepala sekolah memaksimalkan perannya yang implementasi oleh guru dalam memaksimalkan perannya sebagai supervisor ialah yang pertama, kepala sekolah harus mampu memahami kembali hakikat dari supervisi. Hal ini mengindikasikan bahwa pemahaman kembali bertujuan untuk meningkatkan proses pengawasan, pengarahan, pemahaman kembali yang mana tujuan untuk meningkatkan proses untuk memaksimalkan pendidikan serta untuk perbaikan dalam proses belajar mengajar yang lebih efektif dan efisien. Yang kedua, kepala sekolah harus mampu mengenal dan menerapkan berbagai pendekatan dalam pelaksanaan supervisi. Penerapan variasi pendekatan supervisi dapat diamati pada penukaran informasi antara kepala sekolah dan guru, seperti tentang kualitas pembelajaran. Kepala sekolah harus mampu meningkatkan profesionalisme sumber daya pendidik dan tenaga kependidikan. Peningkatan tersebut dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan melalui pengembangan profesionalisme kinerja. Hal ini mengilustrasikan bahwa peran kepala sekolah sebagai supervisor sangat vital untuk mengembangkan profesionalisme guru dan tenaga kependidikan. Yang terakhir, hasil review buku. Judul buku Teaching in the Post-COVID Classroom 2020-2021, yang mana dalam buku ini membahas tentang kemajuan konsep pembelajaran. Yang mana konsep pembelajaran pada masa COVID yang dulu siswa dan guru kurang mampu bekerja secara efektif dalam proses pembelajaran jarak jauh dengan menguasai teknologi dengan baik. Pada saat ini, guru dan murid telah mampu menguasai teknologi sehingga guru dan murid telah terjadi melek literasi media, yang mana melek literasi merupakan keterampilan yang sangat penting di abad 21. Sekarang setiap guru dihadapkan dengan tantangan bagaimana menerapkan keterampilan ini dengan siswa secara real time dalam pembelajaran jarak jauh. Akhir kesimpulan dari beberapa artikel yang sudah direview di atas, dan dapat diambil kesimpulan bahwa proses pembelajaran menyangkut semua komponen yang ada di sekolah, yang mana satu dengan lainnya harus sistemik agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Dalam konsep pembelajaran, banyak konsep yang ditawarkan, yang mana konsep yang satu dengan yang lainnya saling melengkapi satu sama lain. Kepala sekolah sangat mempengaruhi keberhasilan suatu sekolah, di mana peran leader akan menentukan maju mundurnya sekolah tersebut. Masa COVID-19 telah melahirkan metode pembelajaran baru, yaitu melalui Google Classroom, Canvas, dan lainnya, dan telah membuat perubahan terhadap melek literasi digital, sehingga guru dituntut untuk memiliki kemampuan IT karena diharuskan untuk memberi pelajaran kepada siswa secara real time dalam pembelajaran jarak jauh.
Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.